Halo teman-teman, kembali lagi di coba-coba. Jadi kemarin waktu aku bikin video iPad ya, iPad yang dipasang di head unit, itu banyak banget teman-teman yang tanya di komentar ya. Ini coba aku lihat satu-satu. Aku hari ini pengen menjawab pertanyaan dari kalian. Kita coba lihat pertanyaan dari Bagus Tiawan. iPad Pro nya SIM card ya kan? Ini WiFi only, nggak bisa GPS soalnya. WK. iPad punyaku ini juga WiFi only. Cuman aku akhirnya beli GPS. Nah ini, aku beli GPS mereknya Dual. Ini GPS pakai Bluetooth ya. Waktu itu aku belinya di Amazon, harganya mungkin sekitar 2 juta. Jadi iPad kita konekin ke Bluetooth GPS ini, nanti otomatis di Google Maps bisa nyambung sendiri. Tapi kalau bisa ya kita beli iPad yang sudah ada SIM cardnya ya. Soalnya ini GPS-nya sendiri aja udah hampir 2 juta, jadi agak mahal. Tapi kalau kalian kebetulan punya iPad yang nggak punya GPS-nya ya, dan butuh untuk pakai Google Maps atau Waze, bisa pakai ini Dual GPS. Nanti aku akan kasih linknya di description. Kedua, dari Menir Juli. Om, ini lek velcro-nya dicopot lagi, lemnya bekas di dashboard atau tidak? Ini kalau bahasa Indonya gini ya, Om, ini kalau velcro-nya dicopot lagi, dilepas lagi, lemnya bekas di dashboard atau tidak? Jawabannya enggak. Soalnya aku sudah nyoba 2 kali ya. Jadi yang pertama itu sudah aku cabut dan hasilnya itu lemnya enggak nempel. Soalnya mungkin ini pakai velcro yang asli ya. Aku beli di Ace Hardware, agak mahal, yang 50.000 kemarin itu. Tapi waktu aku copot sih nggak ada lemnya dan gampang dibersihinnya. Tapi aku nggak tahu kalau kalian beli velcro yang palsu, aku nggak tahu hasilnya. Cuman yang asli pasti nggak bekas. Khususnya di yang aku pasang di head unit Livina atau Expander ini. Soalnya kan bahannya apa ya, frame-nya ini kan glossy ya. Kalau kita pasang velcro ini di dashboard, kalau dashboard mungkin susah. Soalnya dia kayak ada teksturnya gitu loh, kayak ada urat-uratnya. Takutnya lemnya tuh nempel di dalam-dalamnya itu. Mungkin agak susah kalau di dashboard. Tapi kalau di head unitnya, apalagi yang plastik glossy ini gampang sekali bersihinnya. Ada lagi, Om, kalau mau pakai kamera mundurnya gimana? Ya kalau mau pakai kamera mundur ya iPad-nya dicabut aja, baru kelihatan kamera mundurnya. Karena selama ini, apalagi kalau mobil-mobil seperti ini ya, itu nggak ada aplikasi yang bisa nyambung ke head unit langsung ya, supaya bisa lihat kamera mundurnya, bisa aktifin kamera mundurnya. Bisa kalau head unit kalian itu pakai yang Pioneer apa itu yang bisa nyambung sama Google itu bisa langsung. Jadi dari kamera bisa langsung nyambung ke iPad kalian atau tablet Android kalian. Cuman harus pakai yang Pioneer itu, aku lupa tipenya apa. Cuman kalau ini ya nggak bisa. Jadi kalau mau mundur, mau lihat kameranya, ya mending iPad-nya dicabut waktu mundur. Waktu sudah jalan lagi baru kita pasang iPad-nya. Ada lagi komen dari Koplo Zone. Saran aja bang, itu sasaran empuk buat rampok pecah kaca. Kalau rampok tahu tuh iPad harganya selangit, hehehe. Jadi kalau aku ya biasanya ya, aku waktu mau keluar, misalnya ke kantor atau kemana, iPad pasti aku lepas. Soalnya kan dia pakai velcro, dia nggak permanen. Jadi kalau kita mau keluar ya kita lepas aja, kita taruh di tas. Biasanya iPad juga aku buat kerja, buat main juga. Jadi nggak pernah aku taruh di mobil. Pernah aku taruh di mobil kepanasan, jadinya overheat. Makanya biasanya kalau aku sih kalau mau keluar pasti aku cabut. Bahaya juga sih ya kalau kita tinggal di mobil ya, bener katanya Mas Kopluzun ini. Jadi lebih baik kita ambil aja kalau mau keluar. Pertanyaan lagi, kalau untuk kamera mundur apa juga bisa muncul di iPad? Tidak bisa, tadi sudah saya jawab. Ada pertanyaan lagi, apa ini juga kompatibel dipasang di Toyota Rush? Ini, jadi aku nggak seberapa tahu ya.
mobil kan banyak tipenya, ada Rush, Avanza, ada R3. Yang penting itu head unitnya harus datar, jadi nggak ada tombol volume yang dial yang puter-puteran itu. Pokoknya nggak ada yang muncul seperti dial ataupun tombol-tombol yang muncul. Basically pasti bisa. Yang aku tahu kayak Suzuki R3 itu kan dia juga flat gitu, itu bisa. Kalau expander yang agak lama yang ada dialnya itu kayak expander ultimate yang sebelum tahun 2019-2020 ya, itu kan ada dialnya, itu susah masangnya. Cuman ada yang bisa sih, ada yang komen bisa, coba tanya aja sama orang itu. Ada juga yang komen hope there is a subtitle. Ya, next time I'll put subtitle on my videos. Thank you, Jepson Earl Ambata. Komen yang terakhir, itu cara connect suara iPad ke speaker mobil gimana ya kan? Udah ubah mode iPad ke radio itu, dan ubah mode iPad ke radio itu ada pakai apps atau cukup hubungi ke Bluetooth head unit mobil. Kalau mau sambungin suara dari iPad atau tablet ya ke head unit, ada dua cara. Pertama itu pakai Bluetooth paling gampang, soalnya nggak ada kabelnya kan. Kita konekin dulu head unit kita ke iPad atau Android tablet. Setelah terkonek, baru kita pasang. Tapi biasanya kalau sekali konek terus kok. Jadi waktu masuk mobil langsung otomatis konek, asal Bluetooth dari iPad atau Android tabletnya itu nyala terus. Nah, cara kedua itu bisa pakai kabel aux. Jadi kita kalau punya kabel aux, misalnya Bluetoothnya rusak atau gimana, cuman ada aux, kita beli kabel aux yang 3,5 mili, yang mil ke mil, laki ke laki. Satu ditancapin ke iPad atau Android tablet, satu lagi ditancapin ke head unit. Tapi kalau bisa beli yang flat ya, supaya tetap bisa nancep. Kalau nggak pakai kabel yang flat itu agak susah nanti nancapnya, nggak pas nanti kalau mau masang, dan agak ribet. Tapi paling enak tetap pakai Bluetooth aja lah. Zaman sekarang pasti ada Bluetoothnya semua. Dan untuk ganti mode dari iPad ke radio itu tergantung dari steering switch kalian. Kalau kalian punya steering switch ada tombol mode, itu bisa ganti mode langsung dari steering switch. Jadi nggak usah pakai ribet-ribet pakai touchscreen lagi. Kita tinggal tekan tombol mode di setir kita, nanti otomatis berubah ke radio, atau bisa juga berubah ke radio, ke HDMI apa semua, asal ada tombol mode di steering switch kalian. Jadi nggak perlu kita ambil iPad-nya, kita rubah dari head unitnya baru pasang lagi, nggak perlu. Tapi kalau di steering switch kalian nggak ada tombol mode, ya otomatis kalian harus lepas iPad, harus switch dari audio ke radio, baru kita pasang iPad-nya lagi. Kalau kalian ada steering switch gitu. Yaitu komen-komen dari kalian, thank you udah lihat. Dan beberapa keluhan dari aku ya. Aku waktu pakai ini selama hampir setahun, itu ada beberapa keluhan kalau pakai velcro. Pertama, ini kekuatan velcro-nya menurun. Jadi waktu aku pasang pertama itu kuat banget kan. Jadi kalau mau dilepas itu susah gitu loh. Nancapnya gampang, ngambilnya itu susah banget. Nah, kalau ini sekarang agak gampang gitu loh, diangkat sedikit sudah lepas. Tapi nggak masalah sih, yang penting dia masih nempel aja, nggak masalah. Soalnya ini kan masih ada dudukannya bang, nggak terlalu terpengaruh. Cuman mungkin kalau sudah agak lemes ya, sudah nggak seberapa bagus lagi ya, mending diganti lagi aja. Soalnya kalau kita beli velcro itu kan bisa digunting-gunting jadi banyak, jadi itu buat serep aja, jangan dibuang yang lama. Kedua, waktu aku cabut dan pasang iPad ini kan velcro ini kan terbuat dari kain ya. Jadi waktu aku cabut dan pasang itu akhirnya banyak kayak diberi ya, apa itu, kayak debu-debu kecil itu loh, kayak kain-kain sisa-sisanya yang lepas-lepas itu akhirnya nempel semua di head unit, dan akhirnya sering kotor gitu kalau sering dicabut pasang. Kelemahannya itu kalau sering cabut pasang ini, pertama velcro-nya semakin lemah, kedua itu kotor, dan kadang
kotorannya ini masuk ke lem-lemnya velcro dan akhirnya kayak nggak bisa hilang gitu loh. Kecuali kalau kita cabut semua pasti hilang. Nah, itu keluhan yang kedua. Ketiga, yaitu aku masih belum ketemu gimana caranya nyambungin kamera mundur dari mobil ini ke iPad. Itu masih belum ketemu. Jadi ya selama ini harus aku lepas kalau mau mundur, kalau mau lihat kamera mundur loh ya. Cuman selama ini menurutku nggak seberapa masalah sih. Aku masih bisa live with that gitu loh, nggak masalah. Ya oke. Mungkin sekian video dari aku. Kalau kalian ada komen, silahkan komen di bawah. Nanti aku akan jawab semua pertanyaan kalian. Thank you sudah nonton. Bye-bye.